keraguan, tolong ditulis di room chat. Nanti kita bikinkan frequently asked questions. Jadi nanti akan kita diskusikan bagaimana respon jawabannya, dan nanti akan menjadi jawaban standar ya teman-teman ya. Cepat masing-masing kalau ada pertanyaan-pertanyaan atau beberapa hal yang masih dispute, ditulis di room chat atau di WhatsApp juga nggak apa-apa. Nanti saya pindah ke daftar ini. Saya sedang menyusun frequently answer any question. Ya. Sudah berapa nih Pak? Sudah 44 orang. Pak Rabu bisa dimulai? Silakan Pak Rabu.
Pak Rabu? Dimulai aja Pak Rabu. Halo Neva, gimana? Oh, saya nggak dengar, sorry. Iya. Iya.
Mohon maaf, tadi volumenya belum di setel jadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi, Direktur yang kami hormati, teman-teman verifikator. Terima kasih Assalamualaikum Pak Dir. Assalamualaikum Pak Rabu, silakan dilanjut Pak Rabu. Ya, terima kasih Pak Dir. Baiklah teman-teman sekalian yang berbahagia, selamat pagi. Terima kasih atas kehadirannya pada pagi hari ini. Diskusi kita pada pagi hari ini sebenarnya terkait dengan verifikasi badan hukum. Kita melakukan verifikasi badan hukum secara bersama-sama di Linjom ini. Ada hal-hal yang perlu kita prinsip hal penting yang harus kita perhatikan, sehingga karena ini terkait dengan target verifikasi badan hukum yang kita percepat untuk memenuhi target, karena Senin besok insya Allah kalau nggak ada halangan apa-apa mungkin Gus Menteri akan bertemu dengan Menteri Hukum dan HAM terkait dengan kesiapan Kementerian Desa dalam verifikasi Badan Hukum BUMDes. Nah, atas dasar itulah sehingga kita pada pagi hari ini tetap melaksanakan kegiatan. Jadi bukan hari ini saja. Jadi sekali-sekali kadang-kadang kita tiba-tiba harus mendadak melaksanakan kegiatan pertemuan karena memang ada hal-hal prinsip yang harus kita samakan. Nah, baiklah sebelum kita lanjut ke verifikasi secara bersama, mungkin beberapa hal yang disampaikan oleh Pak Dir, kami persilakan Pak Dir. Terima kasih Pak Rabu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk teman-teman semua. Salam sehat. Pertama-tama patut kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk mengikuti acara ini, dan mari kita sama-sama berdoa untuk teman-teman yang sedang sakit, baik teman-teman kita maupun keluarganya dan para kolega kita. Semoga segera diberikan kesembuhan sehingga dapat beraktivitas lagi. Yang kedua, terima kasih saya sampaikan kesediaan teman-teman untuk menghadiri undangan ini. Latar belakangnya adalah kemarin lusa kami menghadap Pak Menteri. Pak Menteri minta laporan tentang perkembangan verifikasi dan beliau menyampaikan apresiasi terhadap kinerja teman-teman verifikasi. Saya sampaikan bahwa banyak hal yang mengendala proses verifikasi. Dari tim sudah cukup, kinerja sudah cukup bagus dan pemahaman juga sudah memadai. Namun karena memang dari pihak pendaftar yang kurang memahami substansi atau pokok-pokok persyaratan pendaftaran. Oleh sebab itu, kami sering-sering melakukan sosialisasi. Itu yang kami lakukan. Dan yang kedua, Pak Menteri, arahan beliau hari Senin, kalau tidak salah nanti Pak Menteri akan menemui Menkumham. Karena kami laporkan bahwa dokumen yang sudah terverifikasi sudah mencapai 158 kalau tidak salah sama pagi ini. Kemarin masih 142. Dan beliau minta begini, jadi supaya nanti kelihatan nendang, gitu, maksudnya Pak Menteri, dan mendapat perhatian dari Menkumham, maka
jumlah pendaftar badan hukum yang sudah terverifikasi harus signifikan. Minimal Pak Menteri pada saat 2 minggu yang lalu minimal 300. Bahkan lebih. Minimal 300 itu baru cukup rendah. Artinya dengan menyampaikan ini loh Pak Menkum, pendaftar badan hukum yang sudah terverifikasi sudah mencapai 300. Nah, sehingga mohon bisa dipercepat proses pembangunan sistemnya gitu. Maksud kita gitu. Nah, itu yang nanti akan disampaikan Pak Menteri. Oleh sebab itu, saya berinisiatif bagaimana kalau kita mengadakan verifikasi bersama. Jadi masing-masing verifikator buka laptop, memverifikasi apa hal yang perlu mendapat konfirmasi dari saya. Saat itu juga, jadi secara bersamaan, kita juga dalam rangka untuk menyusun frequently answer and questions, supaya nanti kita nggak mengulang-ulang penjelasan. Nanti FAQ ini akan kita share ke teman-teman pendamping desa dan kepala desa. Itu kawan-kawan. Jadi teknisnya saya kira sambil simultan saja, teman-teman buka apa yang mau diverifikasi. Kira-kira kalau ada yang dipertanyakan, langsung aja dipertanyakan aja. Nanti kita akan, kalau saya bisa jawab, saya akan bisa jawab. Tapi kalau kita masih perlu diskusi, kita akan diskusikan. Nah, maksud saya siang ini kita paling tidak mendapatkan 50 lah, 50 berkas lah. 50 ditambah dengan jumlah yang terverifikasi 156 sudah 200. Nah, besok kita adakan lagi. Kalau perlu hari ini kita bisa mencapai 75 itu bagus. Nanti kita bisa Zoom meeting ini bisa diperpanjang lagi kalau misalkan masih diperlukan. Kita akan prioritaskan Zoom meeting untuk kegiatan verifikasi. Saya kira itu teman-teman semua. Jadi silahkan. Saya mohon maaf ini karena ya tapi namanya WFH ya. WFH jadi tidak libur, tapi bekerja di rumah. Saya kira itu. Pak Rabu dan kawan-kawan, apakah ada yang dipertanyakan sebelum teman-teman melakukan verifikasi? Iya, terima kasih Pak Dir. Satu hal yang memang kalau saya hasil verifikasi kemarin, rata-rata BUMDesma yang siap itu memang secara keseluruhan itu dokumen badan hukumnya luar biasa lengkap lah dari sisi administrasi maupun sistematikanya. Nah, hanya satu hal Pak Dir, saya sempat jawab Pak Dir tadi terkait dengan nama. Nah, di dalam barusan juga salah satu BUMDes dari Bali, saya coba lihat mulai dari berita acara sampai ke dokumen-dokumen itu sangat mendukung. Hanya satu hal yang jadi kendala adalah soal nama. Jadi dia tidak menyebutkan nama dalam nama pengawas dan pelaksana operasional dalam anggaran dasar itu. Tapi secara keseluruhan dokumennya sudah oke, sudah nggak masalah sih. Jadi tanda-tanda saya biasa pengalaman kalau melihat BUMDes itu siap ketika kita lihat selisih pelaksanaan musdesnya dengan persetujuan nama nggak terlalu jauh. Misalnya persetujuan namanya hari ini, paling besok atau lusa dia sudah tanggal pengesahan dan penetapan musdes maupun dokumen-dokumen lain sudah dilakukan itu. Tapi kadang memang ada tadi BUMDes yang mengesahkan kegiatan dokumennya sudah sesuai, tapi justru yang diupload adalah berita acara pertama pembentukan musdes gitu. Jadi itu yang salah satu poin yang mungkin teman-teman belum paham sehingga hanya ada di situ, itu hanya itu aja gitu. Jadi satu itu aja Pak Dir. Dan kedua, untuk percepatan ini sehingga kita juga bisa saling menyanyikan langsung di sini, mungkin setiap hari Pak Dir ya. Kalau saya sarankan dalam sehari mungkin
dalam seminggu berapa kali kita Zoom dalam rangka untuk verifikasi secara bersama-sama. Jadi tetap kita lakukan, terus juga terkait juga dengan asistensi. Nanti kami coba siapkan bahan untuk rujukan final, dokumen-dokumen ini isinya seperti apa, yang banyak menjadi kendala sehingga ditolak itu apa, sehingga itu jadi paparan resmi teman-teman di saat asistensi. Karena mulai kemarin itu asistensi udah mulai banyak, sudah di angka 300, jadi kita udah susah mengatur BUMDes mana verifikatornya siapa, jadi kita atur acak sehingga penjelasannya sama semua gitu, sama dan secara umum. Saya kira itu. Terima kasih Pak Dir. Teman-teman yang lain ada masukan atau ada yang disampaikan terkait dengan verifikasi dokumen pada pagi hari ini? Jadi kita langsung dengan verifikasi secara bersama-sama masing-masing menggunakan PC atau laptopnya, itu bisa kita langsung laksanakan verifikasi. Jadi, oke Pak Rabu, ini teman-teman baca di screen, seperti ini kira-kira. Kalau misalkan ada pandangan lain atau pendapat lain, silakan ya, silakan. Silakan, kita juga sambil diskusi nih. Sambil diskusi. Misalnya ini, nomor 4 ini, pertanyaan dari Mas Lumbang. Jadi gaji insentif penasehat, pelaksana operasional dan pengawas di anggaran dasar hanya disebutkan memperoleh penghasilan sesuai dengan kemampuan keuangan BUMDesa. Lalu dia dalam anggaran rumah tangga dinyatakan nominal dan pengaturannya. Pendapat saya ini ditolak. Kenapa? Karena ini akan menimbulkan kecurigaan bagi masyarakat. Karena hanya diatur di anggaran rumah tangga yang bukan dibahas di musyawarah desa. Padahal ketentuannya kalau tidak salah, anggaran dasar itu ada mengatur tentang gaji penasehat, pelaksana operasional dan pengawas. Sedangkan gaji pegawai baru diatur di anggaran rumah tangga. Betul. Gitu ya? Iya, ya. Jadi perspektifnya seperti itu. Ini ditolak karena apa? Gaji para penasihat, pelaksana operasional dan pengawas. Karena penasihat, pelaksana operasional dan pengawas ini organ yang menentukan jalan hidupnya BUMDes. Nah, khawatirnya kalau hal sensitif tidak dibicarakan di musyawarah desa, ya bisa jadi menjadi instrumen mainan gitu loh. Nanti tiba-tiba diputuskan nominalnya gede, 10 juta misalkan per bulan. Ya karena tidak dibahas dalam musdes gitu kan. Jadi saya rasa ini ditolak, ya, ditolak karena gaji ini hal sensitif dan harus diputuskan di musyawarah desa. Gitu ya teman-teman ya. Sebelum teman-teman bekerja ada yang mau dipertanyakan sebelumnya, silakan. Izin Pak Dir, selamat pagi. Oke. Ya, Richard, silakan. Apa ini? Richard Pak. Oh Richard, oke. Iya Pak, izin Pak bertanya Pak, ini dari kemarin dari BUMDes dari Kabupaten Karangasem Pak bertanya pada saya terkait dengan pengajuan dokumen Pak. Kan untuk segala dokumen sudah saya verifikasi dan dinyatakan lolos Pak. Tetapi tadi malam kepala desa dan tadi pagi barusan direktur telepon saya Pak mengatakan bahwa mau ada perubahan Pak di anggaran dasar dan di anggaran rumah tangga Pak terkait penambahan karyawan dan masalah honor per bulannya Pak. Mereka bertanya apakah bisa direvisi sekarang atau akhir tahun atau gimana gitu Pak? Secara sistem bisa diedit nggak? Tidak bisa Pak. Nggak bisa kan? Iya Pak. Ya sudah, kalau nggak bisa. Gimana Pak? Kalau nggak bisa jawabannya nanti diusulkan perubahan setelah keluar sertifikat badan hukum. So begini Pak, izin Pak, mereka sekarang sedang berkumpul Pak, kepala desa dengan pengurusnya Pak, dengan masyarakat Pak.
Loh lah iya, Mas. Nah, seperti itu Pak. Makanya Pak, saya ingin Biar aja itu Pak. menjadi keputusan dulu. Setelah itu nanti kalau sudah keluar sertifikat badan hukum kan ada mekanisme perubahan anggaran dasar. Oke, siap Bapak. Ya kan? Jadi Ya. kita sendiri belum tahu mekanisme perubahan anggaran dasar itu domainnya Kementerian Desa atau domainnya Kementerian Hukum. Siap Bapak. Itu kan? Tapi jawabannya adalah disiapkan dulu dokumennya, dokumen perbaikannya. Nah, nanti perubahannya pada saat setelah penerbitan sertifikat. Gitu aja, Mas. Oke, siap Bapak. Itu saya sampaikan, Pak. Coba dirumuskan pertanyaan itu, Mas Richard. Gimana, Pak? Pertanyaannya dirumuskan, kirim ke room chat, nanti saya masukkan ke ini, FNB. Siap. Ya? Oke, siap Bapak. Ya, nanti saya di chat, Pak. Nah. Pak. Yang lain, teman-teman? Oke, kalau nggak ada, silakan teman-teman bekerja, melakukan verifikasi. Saya standby, ya, Pak Rabu ya. Baik Pak, baik. Oke, terima kasih ya. Terima kasih Pak. Kalau ada pertanyaan atau apa terkait dengan dokumen, langsung disampaikan aja di chat room atau langsung sampaikan. Ya, bisa di chat room, bisa langsung disampaikan. Bisa aja. langsung. Ya. Izin Pak, yang dokumen yang barusan dikirim Pak Dir itu sudah saya baca. Dan itu ternyata tidak bisa juga jadi standar. Karena pengaturannya itu di AD nggak ada nama juga, kemudian pengaturan gaji juga nggak ada Pak. Ada Mas. Yang masalah ini. Ada. Saya sudah baca. Nggak apa-apa, jadi gini Mas, teman-teman semuanya, kita kalau menuruti keinginan 100% benar nggak mungkin, ya kan? Ya. Nggak mungkin. Tetapi manakala prinsip-prinsipnya terpenuhi. Jadi seperti tadi, pengaturan gaji pelaksana operasional harus dimusyawarah desakan. Artinya apa? Levelnya adalah kalau nggak harus peraturan desa. Kalau tidak di anggaran dasar, ya di peraturan desa yang lain. Tapi kalau masuk di anggaran rumah tangga, itu kita harus recheck. Gitu ya. Ya sudahlah, yang sudah kadung diverifikasi, nggak apa-apa. Nanti kita akan kasih notifikasi untuk melakukan perbaikan. Jadi sekali lagi, yang kita share contoh itu contoh-contoh tidak sepenuhnya benar. Ya, jadi dengan harapan kita memberikan share itu, yang mengajukan berikutnya lebih baik gitu maksudnya. Jadi tidak salah, tidak mengulang kesalahan. Ya. Izin Pak, mau bertanya. Saya Meila. Iya, Mbak. Jadi gini Pak, kan di Perdes itu setidaknya kan memuat 3 hal. Yang pertama tentang pendirian BUMDes atau BUMDesma. Yang kedua tentang modal. Kemudian juga tentang Anggaran dasar. Anggaran dasar. Nah, banyak sekali. Ini yang kemarin-kemarin dan saat ini sedang saya periksa itu, mereka itu di Perdesnya tuh hanya menyebutkan 2 hal, anggaran dasar dan modal. Nah, tapi di anggaran dasarnya itu kan menjadi lampiran dari Perdes dan di dalam anggaran dasar itu mereka menyebutkan modal. Nah, itu bagaimana Pak? Apakah memang modal ini harus menjadi satu bab khusus di Perdes itu atau tidak masalah gitu kita terima karena tadi anggaran dasarnya di dalamnya sudah ada modal dan dia menjadi lampiran dari Perdes itu sendiri atau gimana Pak?
Ya, Mbak siapa nih? Mbak siapa? Meila. Mbak Mela. Prinsipnya gini, Mbak. Prinsipnya leveling pengaturannya. Jadi kalau anggaran tadi apa yang diatur di anggaran dasar modal ya? Modal, Pak. Nah, modal itu kan levelnya peraturan desa. Nah, peraturan desa itu output dari musyawarah desa, kan begitu ya? Sementara anggaran dasar juga sama. Dia adalah output dari musyawarah desa. Jadi tidak ada masalah, hanya penempatan saja yang kurang pas. Maunya kita kan PP ada di mana di peraturan desa, tetapi itu sebenarnya gini, peraturan desa itu hanya satu, tapi di dalamnya mengatur banyak, ya, mana modal, anggaran dasar dan macam-macam. Nah, sementara di anggaran dasar juga ada modal. Gitu. Di dalam anggaran dasar juga require minimalnya menyebutkan modal juga. Jadi saya kira nggak ada masalah, asalkan itu kalau modalnya di anggaran rumah tangga itu yang nggak benar. Tapi karena di anggaran dasar itu benar karena dia produk dari musyawarah desa. Itu ya Mbak Meli ya. Oke, siap Pak. Ya. Tolong itu pertanyaannya diketik ya. Nanti saya tinggal mengcopy di room chat ya Mbak. Oke, siap Menjadi Pak. pertanyaan standar. Coba saya rumuskan. Begini ya Mbak Meli ya, pertanyaannya. Modal dicantumkan di anggaran dasar tidak diperdes, begitu kan? Iya Pak. Oh ya, oke. Jawabannya seperti ini cukup? Cukup Pak. Cukup ya.